membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Selamat pagi, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga sukacita menyertai hari-hari kita. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, sehingga semalam kami boleh tidur dengan nyenyak dan boleh bangun pada hari ini dengan tubuh yang sehat dan dengan sukacita yang baru. Ya Bapa, bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berilah kami ya Bapa pengertian dan hikmat-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh tersampaikan dan boleh menjadi bekal untuk kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami memanjatkan doa ini hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah penguasaan diri. Firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu kali seorang anak laki-laki bernama Rocky tengah menangis di depan teras rumah. Hal ini diakibatkan oleh perbuatan beberapa teman sekolahnya. Mereka mengganggu Rocky dan membuatnya kesal. Meskipun telah berulang kali Rocky meneriaki, mengancam dan memarahi teman-temannya, namun mereka tak kunjung berhenti. Melihat Rocky menangis, sang ibu pun datang dan menghampirinya dan mengatakan, "Rocky, ketika mereka mengolok-olok kamu, mereka akan semakin menikmatinya. Justru ketika melihat kamu semakin marah. Coba kamu menguasai diri dan tidak bereaksi terhadap apapun. Nanti mereka akan bosan dan berhenti." Awalnya Rocky tidak mempercayai semua hal itu. Namun setelah ia mempraktekkan nasihat ibunya, dan benar saja, teman-teman yang mengganggu itu menjadi bosan dan tidak lagi mengganggu Rocky. Penguasaan diri merupakan salah satu dari buah pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Dalam bagian firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa penguasaan diri sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan kedewasaan iman kita di dalam Kristus Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, tanpa penguasaan diri, maka dosa akan dengan mudahnya menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, Rasul Petrus mengingatkan bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan yang kita miliki, semua itu menuntun kita untuk dapat hidup dalam penguasaan diri. Dengan penguasaan diri, maka kita pun akan dimampukan untuk tetap tekun, bertahan dan bersabar di tengah tantangan kehidupan. Tentu saja, untuk dapat hidup dalam penguasaan diri, semua merupakan bagian dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Penguasaan diri memang bukan hal yang mudah,
sebab melibatkan kemauan yang kuat untuk melawannya. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita dimampukan untuk dapat berjuang, menanggalkan keinginan daging dan hidup dalam penguasaan diri di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sadar bahwa ada begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan dalam hidup kami. Ketika kami terjebak, ketika kami larut, bahkan kami terjerat di dalamnya, maka kehidupan kami menjadi kehidupan yang tidak nyaman. Tantangan pergumulan itu semakin menekan. Kami membutuhkan penguasaan diri, supaya kami bisa melihat setiap situasi dengan lebih cermat dan teliti, dan kami boleh menemukan solusi di tengah setiap tantangan yang tidak nyaman itu. Berkatilah kami dengan hikmat-Mu, berkatilah kami dengan anugerah-Mu, dan tentunya Roh Kudus yang menguasai kami sepenuhnya, sehingga kami dimampukan memiliki penguasaan diri di tengah tantangan zaman ini. Tolong kami hari ini Bapa, dan mampukan kami menjalani hari ini dalam penguasaan diri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tantangan, pergumulan, tekanan seringkali membuat kita panik, kita stres, bahkan kita bisa depresi. Tantangan membuat kita tidak lagi bisa melihat masa depan dengan lebih cerah. Banyak orang gagal menghadapi tantangan dan sulit menemukan solusi dari persoalan kehidupan. Mengapa demikian? Karena mereka menginginkan jalan mudah dan pintas serta cenderung emosional. Sejatinya jalan keluar dan solusi terbaik ditemukan oleh orang-orang yang cakap menguasai diri. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih-Nya, dan mari kita mampu menguasai diri. Tuhan Yesus memberkati. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku